Henry Yosodiningrat mengaku muncul banyak pertanyaan alasan dirinya bergabung menjadi kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa. Satu di antaranya soal amplop coklat atau bayaran yang besar. Diketahui keberadaan Henry menjadi kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa menjadi sorotan, sebab ia dikenal aktivis aktif bergerak dalam LSM anti narkoba, yaitu Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat. Henry menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Ia bahkan bersumpah atas nama Tuhan belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan nantinya tak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Ia akan membela kliennya tersebut secara objektif. Sebaliknya, pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun ia mengakui bahwa keputusannya itu berdampak pada LSM yang dinaunginya tersebut. Di sisi lain, Henry Yosodiningrat mengaku bahwa dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum selesai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar tawaran itu, Henry lalu terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu, Teddy Minahasa bersumpah atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Sementara itu, Irjen Teddy Minahasa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Atas perbuatannya itu, Irjen Teddy Minahasa dipersangkakan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dalam pusaran gelap peredaran narkoba ini, polisi juga menangkap sejumlah tersangka lain, mulai dari masyarakat sipil hingga anggota Polri. Semuanya dijerat dengan pasal yang sama dengan ancaman hukuman mati.